Nah, makan nggak jelas itu kan, tidur nggak jelas kayak gitu kok ya mau itu. Apa yang mereka cari? Perasaan. Bahasa perasaan itu adalah begini, saya kasih contoh. Misalkan seorang anak ketika dia di kelasnya nggak punya prestasi, kira-kira ada yang mengapresiasi apa tidak? Nggak ada. Apalagi dia nakal. Kalau dia misalkan malesan atau dia suka bolos, kira-kira ada yang mengapresiasi apa tidak di kelasnya itu? Nggak ada. Tapi ketika dia itu berani aneh-aneh, misalkan gua tahu-tahu ke sekolah baju dikeluarkan, ngerokok gitu kan, gitu, ngerokok, gua teman-temannya bilang apa? Mantep, pemberani kamu ya, wah, pemberani, hebat, jantan, gitu kan begitu. Apa yang muncul di hatinya itu? Wah, saya dianggap jantan. Yang terpuaskan logika, apa perasaan? Perasaan. Bolos keluar, di luaran ketemu ke terminal, di terminal, wah kamu ini laki-laki kamu, berani bolos. Yang puas logika apa perasaan? Perasaan. Logika tentang nanti nggak naik kelas, nanti kamu nggak bisa lulus, nanti kamu nggak bisa cari kerja, nggak masuk semua. Kenapa? Karena dia terpuaskan perasaan. Wah begitu nanti wah mulai rambutnya dibikin mohak dan lain sebagainya, mantep. Wah ini baru jagoan itu, mantap itu dia merasa diterima. Kan dia diterima kan, diakui wah jagoan. Diterima karena dirangkul, dia bareng di situ, dianggap teman dan lain sebagainya. Diterima, disayangi, diakui, dibela. Kalau sampai dia ada masalah, dibela nggak? Dibela. Itu perasaannya terpenuhi semua. Kenapa ada anak-anak di pinggir jalan seperti itu? Karena di keluarganya tidak mendapatkan kepuasan daripada perasaannya. Keluarganya nggak ngerti bahasa perasaan. Salah keluarganya. Itu kita bisa sebut salah keluarganya. Ini yang penting sekali. Padahal seharusnya seandainya ketika misal orang tua memperhatikan anaknya itu kemudian merasa ketika dia itu mau mengapresiasi anaknya, walaupun mungkin wah nilainya cuman 7 ataupun nilainya cuma wah bagus nggak apa-apa, dulu bapak lebih jelek. Dia merasa wah ini berarti sudah diapresiasi, nggak dimarahi, dibela, wah nggak apa-apa berarti kan begitu. Dia diakui kemudian oleh keluarganya, dia tadi ketika dia diperhatikan oleh keluarganya, dia merasa disayangi, dia merasa diperhatikan, kemudian dia cerita didengarkan, terpuaskan hatinya. Kira-kira ketika di rumahnya semua perasaan diakui, diterima, disayangi dan lain sebagainya, semua perasaan itu didapatkan di keluarganya, perlu nggak dia cari di terminal? Perlu apa tidak? Nggak perlu. Kenapa? Kalau saya ke terminal, saya bisa hilang ini rasa kepuasan, rasa perasaan saya di rumah ini, dicintai, dihargai, disayangi. Ini saya bisa hilang ini yang di rumah. Maka dia nggak berani ke terminal nongkrong dengan sembarang orang, nggak berani karena dia sudah mendapatkan di sini. Dia nggak mau kan mempertaruhkan dengan yang baru, nggak mau. Dia merasa tenang, merasa diterima di keluarganya. Nah inilah problem luar biasa di dalam sebuah keluarga ini, ketika orang tua tidak bisa berbicara dengan anaknya dengan bahasa logika. Anak bikin kesalahan, jangan langsung misalkan wah anaknya bolos, langsung orang tuanya marah-marah. Orang tua marah, kira-kira yang tersakiti itu perasaan apa logika? Perasaan. Dia lari itu, keluar dari rumahnya karena dia merasa tidak nyaman di rumahnya, merasa tidak aman di rumahnya. Dia keluar cari yang mau nerima, yang aman, yang ada yang orang yang mau bela. Ini problemnya. Itu kenapa banyak anak-anak pang. Ini problemnya di situ. Ini jadi solusinya, mohon maaf, solusinya bukan ditaruh di dinas, misalkan dinas sosial, bukan itu. Solusinya tadi harus benar-benar yang namanya keluarga paham bagaimana berbicara, berkomunikasi dengan anak dengan bahasa perasaan.
Anak bersalah nggak apa-apa. Saya contohkan dulu waktu saya masih ngajar itu. Saya masih ngajar di walaupun sekarang ya status masih sama, masih guru itu ya. Tapi udah lama nggak ngajar di kelas. Dulu waktu saya masih aktif ngajar itu, ada anak itu berangkat sekolah itu telat. Saya panggil, telat, saya panggil. Saya bilang, saya nggak marah. Saya bilang begini, kamu itu sudah terlambat karena ini sudah jam 7:30, kamu terlambat 30 menit. Karena kamu terlambatnya 30 menit, tugasmu adalah kamu nyapu, atau biasanya kalau nggak nyapu ya cabut rumput di lapangan. Selesainya nanti jam 9, 1 jam. Atau 1,5 jam, kadang begitu, lama. Tapi saya nggak nyuruh dok. Sambil anak cabut, itu saya di sampingnya dia itu. Saya ikut cabut itu. Saya ikut cabut rumput. Kalau dia tak tugasi nyapu, pasti saya ikut nyapu. Sambil saya ngomong, saya bilang begini, Mas, kamu itu kan terlambat. Terpaksa karena peraturannya kamu dihukum. Lah, saya sebagai gurumu di dalam mendidik, berarti saya salah karena belum berhasil mendidik kamu dengan baik, jadi saya juga ikut dihukum. Saya ikut nyapu, saya ikut cabut rumput. Itu, saya nggak marah itu. Jadi ini kita sama-sama dihukum. Itu. Jadi dia perasaannya itu terpenuhi. Perasaan itu terpenuhi. Perasaan diakui, perasaan diterima, nggak dimarahi. Jadi dia tetap merasa aman, walaupun melanggar dia ada rasa aman. Tapi ketika kita sentuh bagian perasaannya di mana, oh ini besok-besok dia mau ngelanggar itu mikir-mikir yang dihukum bukan cuma saya, kepala sekolahnya ikut dihukum gitu kan. Ini karena kita nggak marah. Bayangkan kalau kita maki-maki, munculnya kira-kira kebencian apa bukan? Muncul kebencian itu. Maka nggak perlu pakai cara seperti itu, menegakkan. Makanya saya bilang yang namanya tegas dengan keras itu beda. Itu tegas dengan keras itu beda. Tegas itu terhadap peraturan kita tegakkan. Kalau keras itu yang penting marah-marah gitu kan itu. Ini. Nah, penegakan peraturan itu tujuannya adalah supaya menimbulkan kesadaran. Ini. Menimbulkan kesadaran. Kalau keras mungkin lebih ke efek jera itu. Jadi sebenarnya sih nggak sadar, cuman daripada dihukum lagi kan begitu pikirannya. Mindsetnya begitu, daripada dihukum lagi. Tapi dia ketika mindsetnya adalah dia daripada dihukum, dia taat karena takut dihukum, dengan dia taat karena dia sadar, itu dirasa itu beda nggak kira-kira? Ketika dia taat karena ancaman, hukuman, maka dia di sekolah ataupun di rumah dia akan merasa apa? Merasa tidak nyaman. Ini problem, masalah. Sementara kalau dimunculkannya adalah rasa tadi, misalkan ada rasa dia itu aman di situ, maka mudah itu nanti kita itu membentuk karakternya. Nah, maka ketika ada anak melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, terhadap anak pun jangan kita itu tinggi, saya sebagai bapak masa minta maaf. Loh enggak, kita didik anak ketika anak berbuat suatu kesalahan, itu kan anak cerminan dari orang tua. Maka ketika anak berbuat suatu kesalahan, ada kontribusi kesalahan orang tua apa tidak? Ada. Maka kita sebagai orang yang lebih banyak ilmunya, banyak pengalamannya, banyak umurnya, maka kita harus mampu untuk minta maaf dulu kepada anak. Ini supaya apa? Supaya anak minimal satu langsung merasa dia itu tenang, merasa aman. Ini merasa tenang, merasa aman, berarti saya nggak dimarahin ini, nggak bakal dipukul ini. Bayangkan kalau anak tiap hari di dalam bayang-bayang, saya harus cepat pulang biar nggak telat, takut nanti dipukul bapak. Wah kan repot. Ini saya mau berangkat ngaji daripada nanti dipukul bapak. Oh repot ini. Nggak jadi sistem pendidikan seperti ini kalau hanya seperti ini. Ini yang dibangun tadi, yang dibangun adalah tadi kesadaran, bukan efek jera itu, tapi lebih kepada apa? Kesadaran. Kita bangun kesadaran itu. Bapak minta maaf kamu seperti ini karena karena bapak mendidik kamu belum berhasil, belum maksimal dan lain sebagainya. Silahkan komunikasikan itu.
Ini dan istri perempuan itu sama bahasanya adalah bahasa perasaan, bukan bahasa logika. Kalau laki-laki lebih kepada bahasa logika, bahasa perasaan, sementara perempuan adalah bahasa perasaan. Ini lebih pada bahasa perasaan. Ada kelebihan kekurangan